Ibu dosen dan teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan sistem hematologi. Sistem hematologi tersusun atas darah dan tempat darah diproduksi, termasuk sumsum tulang dan nodus limpa. Darah adalah organ khusus yang berbeda dengan organ yang lain karena berbentuk cairan. Plasma darah adalah bagian terbesar dari darah itu sendiri, yaitu 55% dari seluruh volume darah. Plasma darah sendiri terdiri dari 92% air dan 8% lainnya meliputi bahan-bahan penting seperti protein, glukosa, imunoglobulin, dan elektrolit. Plasma darah memiliki fungsi sebagai: yang pertama, mengangkut limbah; kedua, menjaga keseimbangan cairan tubuh; yang ketiga, membantu proses pembekuan darah; yang keempat, menjaga suhu tubuh; yang kelima, melawan infeksi; dan yang keenam, menjaga keseimbangan asam dan basa. Lalu terdapat eritrosit dengan ciri tidak mempunyai inti sel atau tidak berinti, berwarna kuning, tua dan pucat, berisi karbonik anhidrase dan hemoglobin yang merupakan ikatan besi dengan protein atau globin. Hemoglobin memiliki afinitas yang besar dengan oksigen, dan ikatan hemoglobin dengan oksigen disebut oksihemoglobin atau HbO2. 1 gram hemoglobin dapat mengikat 1,34 milion O2, sehingga bila kadar hemoglobin seseorang adalah 14,5 gram, artinya setiap 100 ml darah mengandung 14,5 gram hemoglobin, sehingga setiap 100 ml darah akan membawa 200 ml oksigen. Lalu terdapat leukosit. Yang pertama, mempunyai bentuk yang lebih besar dari sel darah merah serta berwarna jernih atau tidak berwarna. Kedua, jumlahnya lebih sedikit daripada sel darah merah dan mempunyai inti yang berbelah banyak serta protoplasmanya berbutir-butir. Ketiga, dalam setiap milimeter kubik darah terdapat 6.000 sampai 10.000 sel darah putih. Keempat, sel darah putih terdiri dari granulosit atau sel polifonuklear, merupakan 75% dari jumlah sel darah putih, dan yang termasuk dalam golongan granulosit adalah neutrofil, eosofil, basofil. Si granulosit adalah antibodi terhadap infeksi akut. Non-granulosit termasuk dalam golongan ini adalah limfosit dan monosit. Fungsi sel agranulosit adalah antibodi terhadap infeksi kronis dan imunitas. Kemudian trombosit. Satu besarnya lebih kurang 1/3 sel darah merah, berbentuk oval dan tidak berinti serta merupakan sel-sel yang terbesar dalam sumsum tulang. Sekitar 30-40% dari jumlah trombosit keseluruhan disimpan dalam limfa. Sisanya bersirkulasi dalam darah dan berdekatan dengan endotelium pembuluh darah. Kedua, mempunyai peranan dalam penggumpalan darah dengan cara mempertahankan integritas endotelium tubuh. Kemudian, jumlahnya antara 150.000 sampai 400.000. Kemudian, masa hidupnya sekitar 10 hari. Baik, cukup sekian hasil dari video saya tentang sistem hematologi. Saya ucapkan terima kasih.